قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Pratama Ramadan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah. Kalau kita berbicara tentang sejarah, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan. Beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Dan kata sejarah pun berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun, yang memiliki makna yaitu pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting. Bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit periodisasi perkembangan sejarah peradaban Islam. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah telah lahir masyarakat Muslim meskipun belum berdaulat. Kedua, yaitu sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Nabi Muhammad tinggal di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga menjadi rangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Menurut Unsairi, periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam periode sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode sejarah klasik. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, periode ini fase sejarah Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu periode sejarah Rasulullah SAW yang dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah, yaitu 570 Masehi sampai 630 Masehi. Di dalamnya diungkapkan berdiri negara Islam yang dipimpin oleh langsung Rasulullah SAW yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari aktivitas negara, kemudian meliputi semua Jazirah Arabia. Sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang demikian indah yang seharusnya dijadikan contoh dari suri teladan oleh kaum muslimin baik penguasa maupun rakyat biasa. Yang ketiga yaitu periode sejarah Khalifah Rasyidin. Periode ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah, yaitu 632 sampai 661 Masehi. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam, Syria, Mesir, dan lain-lainnya. Pada periode sejarah Khalifah Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. Yang keempatnya yaitu periode pemerintahan Bani Umayyah.
Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah yang bertepatan yaitu 661 sampai 749 Masehi. Pada masa ini pemerintah Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya itu saat sayangnya komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Yang kelima yaitu periode pemerintahan Bani Abbasiyah yang dimulai sejak 130 Hijriah sampai 656 Hijriah yang bertepatan yaitu 749 sampai 1258 Masehi. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam, meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintah dan kerajaan yang independen, namun sebagiannya telah merupakan kontribusi yang besar terhadap Islam. Misalnya pemerintah Saljuk, pemerintahan keturunan Zangki, pemerintahan Bani Ayyub, Ghazni, dan Murabitun. Pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara Islam di kawasan timur. Pemerintah Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Yang keenam yaitu periode pemerintahan Mamluk. Pemerintahan ini Mamluk dimulai sejak tahun 648 sampai 923 Hijriah yang bertepatan yaitu 1250 sampai 1517 Masehi. Goresan sejarah Islam paling penting di masa ini adalah sebelum dibentuknya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam, juga berhasil dihabiskan eksistensi kaum Salibis dari negara Islam. Yang ketujuhnya yaitu periode pemerintahan Utsmani. Pemerintahan Utsmani dimulai sejak 923 sampai 1342 Hijriah yang bertepatan yaitu 1517 sampai 1923 Masehi. Pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama di kawasan Eropa Timur. Pada saat itu Hongaria berhasil ditaklukkan. Demikian pula dengan Belgrade, Albania, Yunani, Romania, Serbia, dan Bulgaria. Pemerintahan ini juga telah mampu melebarkan kekuasaan ke kawasan timur wilayah Islam. Salah satu goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Utsmani adalah ditaklukkannya Konstantinopel yang merupakan ibu kota Imperium Romawi. Namun pada masa akhir pemerintahan Turki, kaum kolonial berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme. Kemudian pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam serta terkoyak-koyaknya kaum muslimin menjadi negeri-negeri kecil yang lemah dan terbelakang serta jauh dari agama mereka. Yang ke-8 yaitu periode dunia Islam kontemporer. Periode ini dimulai sejak tahun 1342 sampai 1420 Hijriah yang bertepatan yaitu 1922 sampai 2000 Masehi. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya pada dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang. Mungkin bisa kita simpulkan tentang sejarah yaitu sejarah adalah cermin masa lalu. Di dalam sejarah banyak pelajarannya berharga yang dapat sejarah contoh dan tauladan serta sebaliknya.
kejadiannya atau peristiwa buruk masa lalu yang ditulis sejarah diharapkan jangan sampai terjadi dan terulang kembali. Oleh sebab itu, dari sejarah dapat diambil ibar pembelajaran yang berharga dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan sedikit tentang sejarah, yaitu tentang periodisasi perkembangan peradaban Islam. Undur maqala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.